Saking pengen Mercy, mobilnya Pajero, logonya Mercy. Kita itu sudah tahu bahwa Allah itu yang mengatur rezeki kita. Udah tahu nih. Tapi banyak juga kita tidak tahu bahwa kita itu menyuruh Allah itu untuk memberikan rezeki lebih kepada kita. Menyuruh. Orang yang baca sesuatu nggak bakalan miskin, enggak? Itu membaca Al-Ikhlas 1000 kali tanpa nafas, nggak bakalan miskin. Selain ada uang bulanan itu kan bisa fluktuatif ya. Saya juga mencoba menggaji istri saya. Waduh. Dari mulai Nabi Adam diciptakan tuh gimana sih? Kan nggak bisa itu di dalam di otak. Tapi nyata kita malah ada saingannya. Katanya manusia itu dari monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Tadi kita sudah membicarakan, kadang ada sesuatu yang kelihatannya kita lakukan. Ini tambahin sama Ustadz, sama Ani tadi. Kelihatannya itu ibadah, tetapi nggak taunya itu bisa menjadi dunia. Karena apa? Salah niat memang. Nah itu yang tadi saya mencoba menerangkan aja Ustadz. Jadi pada saat seseorang Muslim, dia punya keinginan duniawi, punya rumah nih. Kemudian ada orang lain atau ustadz lain atau siapapun, dia bilang tahajud, minta pada Allah. Nah ini duha, minta pada Allah. Ngaji, kalau bisa, ya ngaji kalau bisa 1 hari khatam. Guyu mesti ketawa dia. Jadi intinya adalah kelihatan itu sepertinya itu pekerjaan akhirat, tetapi dipergunakan untuk dunia. Nah, tetapi inilah yang menjadi salah. Betul. Ini yang tidak banyak kita ketahui, bahwa sebenarnya yang harus kita lakukan itu bukan yang seperti itu. Jadi kalau memang keinginan duniawi kita, itu jangan sampai kita itu menambahkan pekerjaan atau ibadah kita tetapi untuk mendukung duniawinya. Nah ini malah bisa kosong besok di akhirat. Nah ini padahal yang cerita yang begini itu banyak sekali. Seabrek tuh ya. Udah banyak bertumpuk. Sudah mengakar nih. Sudah mengakar dari mana? Kalau kamu punya kaya begini, kalau kamu, nah inilah yang harus kita luruskan. Walaupun kita tidak merasa benar enggak, tapi ayolah niat itu diperbaiki istilahnya. Kalau memang salah ya kita itu tempatnya salah. Tetapi diperbaiki mulai sekarang. Caranya memperbaiki gimana? Ayo, kalau tadi Ustadz sama ini bilang, ayo kita tobat, itu sudah benar berarti ya. Saya seneng. Dalam banget Ustaz disuruh tobat. Tapi memang bagus gitu ya. Jadi intinya adalah jangan sampai keinginan duniawi kita menjadikan rusaknya ibadah kita. Akhirnya kebiasaan ibadah kita untuk menjadikan duniawi kita malah jadi kosong semuanya. Jadi yang besok umpamanya di antara orang-orang tersebut itu melakukan ibadah tapi hanya untuk dunia, di akhiratnya kosong. Pada waktu ditanyain, ya Allah saya sudah tahajud sekian puluh tahun sudah saya lakukan. Saya membaca Quran, saya khatam 2 hari 3 hari umpamanya. Saya membaca ini, saya baca ini semua, saya baca semua, saya niatkan untuk apa kamu niatkan? Memang untuk dunia sih. Nah itu kosong, habis. Berarti intinya Ustaz Danu itu kan ingin menjadikan dunia yang kita kejar ini menjadi sarana mendapatkan akhirat. Betul. Karena bagaimanapun kan ya kita bersyukurlah, meskipun sedikit kayak saya kan ya sudah bisa lah untuk buat hidup ini. Jangan gitu lah. Artinya itu agar bisa menjadi sarana lebih meningkatkan ketakwaan. Betul. Jangan kayak teman saya nih, kejarannya Mercy, ya Mercy-nya nggak dapet, gitu kan akhirnya. Teman-teman yang akhiratnya nggak dapet juga. Nggak, teman saya di sana. Teman yang di sana. Saking pengen Mercy, mobilnya Pajero, logonya Mercy. Ini ngelucu lagi. Enggak kan kalau Mitsubishi kan mirip segitiga gitu ya. Ya udah mendekati. Berarti intinya
Hidup itu kita menjalankan sesuatunya tuh lillahi ta'ala untuk belajar untuk lillahi ta'ala. Saya tahu kalau itu susah, tapi belajarlah. Belajar. Ayo. Sehingga ketika ada sesuatu yang di luar daripada apa yang kita inginkan, kita bisa lebih sabar. Iya. Maksudnya. Karena kalau mamanya kita itu tetap ikhtiar, kalau beliau tadi bilang kita harus mengejar dunia, benar, nggak salah. Tetapi tetap ikhtiar untuk akhiratnya di situ, di titik-titik itu malahan. Nah, maksudnya adalah kita itu sudah tahu bahwa Allah itu yang mengatur rezeki kita. Udah tahu nih. Tapi banyak juga kita tidak tahu bahwa kita itu menyuruh Allah itu untuk memberikan rezeki lebih kepada kita. Menyuruh. Tanpa kita sadari lewat. Ya sebenarnya sadar. Lah kalau kita ingin kaya suruh baca ini suruh baca itu kan nyuruh Allah itu. Tapi kenyataannya kagak bisa. Nah, di sini intinya adalah kita harus meletakkan Allah itu sebagai Khalik, kita sebagai makhluk. Tapi memang ada, Ustaz, orang yang baca sesuatu nggak bakalan miskin, Ustaz. Itu membaca Al-Ikhlas 1000 kali tanpa nafas, nggak bakalan miskin. Iya benar. Iya, karena mandi dulu. Tapi bablas. 1000 kali tanpa nafas. Bablas. Iya. Nggak bakalan miskin. Dalam bagasi mobil lagi bacanya. Nggak ada udara. Iya memang harus seperti itu. Jadi kita tetap mengingat bahwa namanya lillahi ta'ala itu tidak hanya cuma basmalahnya aja, tetapi dari sisi aktualisasinya yang paling beratnya. Jadi kalau mamanya kita belum punya keinginan apa-apa, maksudnya keinginan apa-apa sehari-hari kita sudah biasa gitu. Ya sudah kita tambahin aja, tahajudnya tetap, Tuhannya tetap, ngajinya tetap, apa semua puasa sunnahnya juga tetap, sholat sunnahnya semua tetap aja. Nah, suatu ketika kita punya keinginan. Nah, disitulah sebenarnya ayat Allah Ta'ala itu menceritakan bahwa kerjakan akhiratmu. Dunia akan mengikuti. Maksudnya Allah menceritakan dunia akan mengikuti itu sebenarnya dari titik itu, dunia akan mengikuti itu haknya Allah. Allah akan memberikan. Cuma orang nggak pernah tahu bahwa dunia akan mengikuti itu Allah yang bilang loh ini. Iya. Dunia akan mengikuti, ini Allah yang bilang, maksudnya apa? Loh, berarti kita di dalam mengerjakan semua aktivitas dunia ini, akhiratnya harus kita munculkan. Sehingga dunia itu akan mengikuti. Jadi dunia mengikuti itu apa yang kita butuhkan Allah tahu, apa yang kita inginkan bisa aja Allah tahu, tinggal dilihat ini hambaku ini amanah enggak. Gitu aja. Kalau memang amanah bisa. Mas Bobi punya Mercy C250 putih, insya Allah bisa. Insya Allah. Kelihatan. Selamat dulu. Tadi saya ketemu. Udah kelihatan mobilnya. Mobil Itu kelihatan di showroom. Di mana, di gambar? Ada di showroomnya di Jogja. Ustaz, saya mau curhat dong Ustaz. Apa tuh? Iya. Apa deh? Gini Ustaz nih kalau Lucu nggak nih, lucu? Beban banget. Masalahnya ini sebenarnya pertanyaan saya mewakili Ustaz-Ustaz yang lain juga. Ngatur keuangan ke istri itu yang enak gimana sih Ustaz? Mohon maaf ya. Gua yang ngomong jadi. itu Ustaz Zaki itu bilang ini pertanyaan para ustaz. Padahal itu jujur, itu dirinya sendiri. Nggak dibuka lah. Jujur Ustaz, saya nih sama bini nggak ada takutnya. Iya. Tapi bini saya nggak ada takut-takutnya Mas. Lebih nggak takut ya. Ya ini pertanyaan yang ringan tapi memang benar ya. Itu baiknya kan sering clash tuh Ustaz. Iya. Beda prinsip. Baiknya gimana idealnya? Jadi memang apa namanya itu yang harus kita ketahui ya, memang susah. Kalau saya jujur, saya sebagai seorang imam, berarti saya yang bawa uang. Ini kalau saya. Nah, cuma istri diberi juga kewenangan untuk ikut bukan ikut ngatur. Jadi kalau punya keinginan apa yang itu memang sehari-hari keperluan kebutuhan ya itu boleh. Kalau saya boleh. Kemudian, nah ini yang jarang terjadi. Selain ada, mohon maaf ya, selain ada uang bulanan itu kan bisa fluktuatif ya.
saya juga mencoba menggaji istri saya. Waduh. Saya Iya, banget. Mas. Ini nih. Yang ini nih. Iya. Ini nih. Ini menggaji itu dalam arti Ini nih. kalau saya melihatnya Ini beda dari yang lain, iya, Ustaz. dia sudah mendampingi. Tapi habis ini dicek. Iya. Oh ya nanti boleh ditanya. Cek in cek ya. Iya. Boleh ditanya. Gimana tuh maksudnya? Tat? Bulanan Maksudnya beda, gimana? Ustaz. Maksudnya Iya, gimana? jadi sebenarnya belanja bulanan ini itu kan fluktuatif ya. Bisnis saya memang sudah terbiasa seperti itu. Kemudian saya sendiri juga harus memberikan uang untuk jerih payahnya mengatur rumah tangga. Saya seperti itu. Jadi ya saya mencoba lah. Apa ya bulanan ya saya kasih. Ya kali nanti ada bonus ya dapat ya. Dapat ya. Bonusnya yang berat. Bonus. Emang di mana? Saya tidak bilang berat sebenarnya ya. Bonusnya berat Ustaz. Sabar. Tapi memang kalau saya seperti itu, karena apalagi kalau mamanya istri itu galak mamanya. Saya nggak bilang apa-apa galak, tapi dia suka ngambur-ngamburin uang nggak. Gitu. Kalau galak nggak ngambur-ngamburin uang masih mending. Atau galak nggak ngambur-ngamburin uang tapi paham tentang suami boleh. Kalau saya itu boleh-boleh aja. Ini kan didiskusikan. Karena memang nggak ada patokan harus suami, nggak bisa. Karena laki-laki itu, mohon maaf nih, laki-laki inilah saya bilang laki-laki bukan kita ya. Laki-laki itu biasanya kalau uangnya banyak itu aneh-aneh. Ada yang tersinggung. Kalau yang niatnya gitu Ustaz ya. iya, jadi aneh-aneh, dia pasti aneh-aneh. Panjang, istilahnya kalau kata orang Sunda mah mau lakinya kalau duit panjang lengkah. Nah, apa itu artinya? Kalau laki-laki Jadi, punya uang langkahnya panjang. luas. Apa maksudnya? Udah ada jelasin. Itu curhat, Banyak Ustaz. maunya, banyak keinginannya, Nah, maksudnya itu. banyak rencananya. Banyak Kemana-mana. rencana di mana rencana ini belum tentu positif. tentu. Gitu. Ah, Itu Nah, setuju itu. saya benar. Nah, ini harus kita obrolin dengan pasangan kita. Istri saya setuju aja kalau dia setuju, oke. Kayak gitu. Tapi ya insidental. Coba saya bilang, saya nggak ngasih dia bulan ini 2 bulan saya diem. Alhamdulillah nggak protes. Alhamdulillah. Iya, tapi tetap aja. Gitu. Cuman kasur sobek kali. Enggak. Bulan depannya Rapel, Double. Double. Tapi itu kan hanya permainan ya. Tapi dilihat wajahnya sebulan 2 bulan itu dibiarin itu dia nggak memperlihatkan kesel juga enggak. Nah itu saya suka. Sebenarnya itu permainan saya aja. Nah inilah yang saya cari istilahnya. Jadi istri yang baik, yang bisa amanah, yang maunya diganjel nggak dikasih duit, biarin berapa nggak tahu aja. Sebenarnya main-main. Tapi alhamdulillah dia nggak muka masem atau nanya gitu dipanggil. juga ya? Enggak. Pak, kok ini belum? Enggak. Insya Allah enggak. Tidak mengurangi servis Ustaz ya. Enggak. Alhamdulillah enggak. Benar saya jawab enggak. Karena apa? Nah disitulah saya mulai memahami bahwa ada kok wanita yang kayak begitu itu ada sebenarnya. Banyak bisa. Cuma ya kan nggak bisa ngomong jadinya. Akhirnya saya sebagai seorang pemimpin, saya sebagai seorang imam di dalam keluarga ya harus memberikan. Ya saya double. Gitu aja. Udah gitu, biarin ya nggak dikasih uang sampai berbulan-bulan diem aja. Dia juga nggak pernah tanya. jelas kalau istri galak suka marah itu wajar. Wajar dan itu baik-baik. Itu saja. istrinya siapa? Tenang. Aduh, ngomongnya sedih banget jadi. Kan ingat cerita sahabat Umar kan? Sahabat. Ada sahabat Nabi itu kan istrinya galak tuh, marah-marah. Dia mau curhat sama sahabat Umar, Umar bin Khattab. Ini Umar kan galak tuh, ganas tuh. Saya mau curhat sama Umar ini, istri saya galak. Begitu dia sampai ke depan pintu rumahnya sahabat Umar, ada suara dari dalam orang ngomel-ngomel. Wah, ternyata Umar bin Khattab yang begitu garang itu lagi begini. Sama Lagi istrinya. dimarahin sama istrinya. Oh, jadi aku mencontoh itu. Jangan gitu dong, jangan gerak kartu dong. Ini belum selesai. Iya bener kemarin juga gitu. Ustaz, tapi memang begitu. Ini hanya cara mengatur itu kan nggak Beda-beda. ini bisa beda-beda. Boleh silakan. Jadi nggak ada yang baku Ustaz ya. Nggak ada yang baku. Ini kalau saya Hanya memberikan inspirasi contoh aja. seperti ini inspirasi aja. Tergantung cara komunikasi dan pendekatannya Ya, masing-masing. komunikasi dengan istri itu seperti itu. Kayaknya kalau istri saya ya, udah kamu setahun dah lupa aja udah. Yang penting tentang Lamborghini. Saya sih sepakat sama guru tadi senada. Jadi memang menata hati ini inti dari pokok amal berarti. Jadi kalau amal itu pengen benar-benar membawa akhirat, jadi hati ini
benar-benar harus dijaga. Nah, Bener. cara menjaga hati ini gimana? Baca Quran, tanya sama guru-guru yang pinter di daerah itu, tanya beneran. Nah itu baru nanti resep. Intinya adalah coba begini. Kalau saya sih ya biasanya. Siap, Bro. Kalau baca Quran, satu ayat, satu tafsir tetap dibaca. Walaupun berkali-kali khatam itu tetap aja dibaca. Kalau nanti ada doa dari para nabi sebelum Nabi Muhammad, ya diaminkan, doa bagus, diaminkan. Kalau ada orang-orang kafir, di situ diceritakan orang kafir, kita tahu ceritanya, kita ikut istighfar. Mohon ampun kalau kita itu sifat-sifat kita mirip seperti itu. Kalau memang itu sesuatu hal yang betul-betul menjadi kuasa Allah, ya kita memuji Allah. Disitulah mudah-mudahan titik-titik Al-Quran ini kan bukan tulisan biasa ya. Nah kadang-kadang kita itu hanya cuma membaca aja, tapi yang ini cerita mengangkat derajat Allah kan gitu ya. Kemudian menceritakan tentang malaikat, penciptaan langit, bumi, kita sendiri sebagai manusia. Itu kadang-kadang kita hanya cuma baca aja. Jadi kayak baca Quran, buku cerita aja. Coba yang di situ tuh kita langsung Masya Allah, Allahu Akbar. Itu kan ngerti. Dari mulai Nabi Adam diciptakan tuh gimana sih? Kan nggak bisa itu didala di otak. Tapi nyata kita malah ada saingannya. Katanya manusia itu dari monyet loh. Kan itu saingan gimana? Saingan yang nggak perlu disaingin kalau gitu. Wah itu mah gila, saya bilang gitu. Enggak. Nah ini harus kita ketahui bahwa pelajaran dari Allah Ta'ala ini, ayo kita cermati satu ayat. Kalau isinya memang kebesaran Allah, ya kita memuji Allah. Kalau itu ceritanya para nabi atau para nabi yang doa-doa baik atau cerita para nabi sebelumnya, banyak ini. Nah itu kita harus ngikutin bahwa hati kita ada di sini. Nah inilah salah satu yang saya memang tidak bisa cerita apakah dengan hanya menjaga hati bisa. Enggak, maksud saya adalah tetap harus belajar, karena dengan belajar itulah petunjuk dan hidayah itu kita ngerti. Kita atau orang itu banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya di lingkungan kita itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita dekat sama Allah. Rambu-rambu padahal itu rambu-rambu, cuma karena memang dia tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala yang benar-benar bisa menjadikan ngerti. Rambu itu ditarabas saja, ditabrak aja, dia nggak ngerti kalau itu petunjuk. Nah sehingga dia harus melewati lagi rambu-rambu berikutnya. Kalau dia tidak tahu lagi, tabrak lagi. Tapi kalau seorang yang paham itu petunjuk. Jadi umpamanya corona, sudah, ini petunjuk dari Allah Ta'ala. Saya harus bagaimana? Coba ikutin pemerintah. Selama pemerintah nggak ngawur, ya udah ikutin aja. Kan begitu. Bagaimana dengan rezeki, serahkan sama Allah Ta'ala. Bagaimanapun juga kita makhluk tidak akan mampu. Satu makhluk, satu bukan pejabat, yang kedua bukan presiden, bukan menteri, ya nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya udah ikutin aja. Kan begitu. Nah, dengan kondisi yang begitu, kita itu terima semua keadaan ini dengan lapang dada, dengan ikhlas dan dengan sabar ditunggu. Saya yakin Allah itu akan mempersiapkan di depan kita itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Sesuatu yang bisa aja menjadikan kita senang. Tapi jangan lupa, nanti kalau memang benar-benar Allah memberikan suatu kesenangan sama kita, jangan lupa kesenangan itu ujian. Kembali lagi rambu-rambu lagi. Makanya kalau saya ceritakan, kalau mendapatkan sesuatu, entah itu nikmat itu nggak hanya cuma uang, nggak cuma harta, nggak cuma kesenangan. Nikmat itu coba kita lihat, nikmat itu kita bisa bicara, kita bisa melihat, kita bisa dakwah di MNC, kan gitu ya. Itu kan nikmat menurut saya ya. Kemudian dari situ alhamdulillah ada hasilnya ya. Coba hasil itu bukan alhamdulillah aja. Walaupun alhamdulillah itu kita ucapkan, jangan. Tapi tetap ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam bahwa harta ini sebenarnya milik Allah dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Sehingga pada waktu kita itu diberi rizki dalam bentuk apapun, kita juga nggak mau sombong, nggak mau ujub, nggak mau riya seperti itu. Mungkin ini juga Ustaz. Jadi yang terjadi di kita ya, di kita ini, bahwa seolah-olah kita ini
punya ini punya itu punya bener-bener punya kita. Merasa milik. Banyak rezeki kita, padahal kan yang jelas rezeki itu yang masuk ke mulut kita dan tenggorokan. Nah itulah segitu saja sebetulnya. Itu benar. Iya. Tapi kita berpikir mobil ini punya saya, rumah ini punya saya, seolah-olah itu aja. Makanya terlalu terobsesi dengan dunia. Nah, apa yang terjadi akhirnya bisa jadi sarana dakwah tapi ngejarannya dunia. Nah, gitu. Itu betul. Itu yang jadi kosong. Itu Kosong dua-duanya. untung dapet tuh. Dunia. Untung misalnya nih kejarannya dunia tapi dengan jalan yang kayaknya akhirat gitu. Dapat tuh, tapi kalau misalnya belas kayak sekarang nih, banyak orang terperosok kan. Bener. Ya, wah pokoknya udah jadwal udah di sini. Tiba-tiba lolos. Mercy-nya jadi ngacir. Nah itu kan. Akhirat gak dapet, dunia Jong. Ya, mungkin yang bagus itu, mohon maaf ya Ustaz ya. Mungkin yang bagus itu kalau memang seorang penceramah itu ceramahnya itu bukan menjadi andalan untuk mencari kehidupan sebetulnya. Iya sih, betul. Harusnya seorang kiai, seorang ustadz atau apa saja Ceramah ya. ceramahnya lillahi ta'ala aja, nggak berharap ada sesuatu di balik itu. Betul. Gitu. Tapi Kalau diberi, alhamdulillah. Nggak diberi, alhamdulillah. Innalillah. Kan milik Allah semua. Yang milik malah diberi. jadi mungkin harusnya para penceramah itu memang punya usaha. Iya. Sehingga tidak mengandalkan itu, Iya. sehingga tidak merusak niat sejak awal mau mau ibadahnya, mau Karena tipis banget kan, dakwahnya, ya. tipis Betul banget sih. antara lillahi ta'ala dengan itu. isi itu. Ya itu itu. Aduh. Nah, itu yang takut itu. Tapi kita ya juga realistis bahwa Minum dulu, Ustaz. diberi sesuatu itu ya senang wajar manusia Normal, karena memang normal. itu kebutuhan kita. Iya. Tapi jangan lalu itu menjadi ukuran segala-galanya sampai panitia di atau saat kita dimarah-marahin. Ya itu kan keterlaluan lah ya. Iya. Jadi di sini kalau dari sisi hukum kita diberi honor itu nggak apa-apa, dari Boleh. sisi hukum halal. Boleh. Lillahi ta'ala. Boleh, ya boleh. Justru itu uang yang menurut saya paling halal di situ Iya. daripada PNS pejabat-pejabat yang kadang nggak jelas itu. Itu lebih halal, lebih halal, bagus, Lebih nggak legowo. apa-apa. Tetapi ya itu tadi akhlak ya, di atas hukum itu ada akhlak. Saya kadang-kadang sedih kalau ada ustadz mau sekian nggak mau sekian itu Iya, akhlak ada. naudzubillah min dzalik itu. Itu parah sekali. Benar Ya sih. kalau memang tidak berkenan mending sudah nggak usah. Mending nggak usah Nggak usah sekalian saya ada. Itu saja sudah akhlak jelek. Daripada terus terang malah ngerusak tapi akidah. hukum boleh. Hukum itu sebenarnya boleh minta haknya kalau memang yang undang mau uang itu halal memang suka sama lu. Tapi udah ada tarif. Di Udah. Pahalanya itu hukum ya. akhlak kita itu di mana? Pahalanya kosong. Berarti akhlak itu di atas segala-galanya ya? Berbicara Iya, masalah penyakit, akhlak di atas akhlak, segala-galanya. akhlak. Iya, benar. Bicara itu dia umum pada akhlak. Mas Aki, kesimpulan sendiri dari pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang bisa kita dapatkan kurang lebih putusan seperti apa? Kalau dari kita memang sebenarnya kita sendiri walaupun dakwah itu kayaknya kita butuh saling mengingatkan seperti ini, benar. saling mengingatkan karena tidak ada seseorang yang paling benar itu nggak ada. Kemudian kalaupun ada kebenaran yang muncul di majelis ini, sebenarnya kebenaran itu juga atas izin Allah, bukan dari kehebatan kita, nggak ada. Nah, kesimpulannya adalah tetap kita kuatkan bagaimana yang namanya melakukan aktivitas dunia, tapi yang lillahi ta'ala itu harus harus belajar, maksudnya harus belajar. Jadi kayak melakukan sesuatu dengan basmalah, selesai hamdalah, itu coba rutinkan, yang seperti itu dirutinkan. Karena itu susah, itu kecil tapi kelihatannya kecil tapi susah itu. Susah, Itu benar. tapi dirutinkan. Kemudian kita kan kadang-kadang bersyukur hanya sekilas saja ya, bersyukur sekilas. Coba kalau memang kita itu mau pada waktu kita itu mau rebahan, mau tidur malam hari itu, ya kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah atas izin-Mu Kau bangunkan aku di pagi hari, Amin. bisa menjalankan ibadah-ibadah yang Kau wajibkan kepada diriku dan bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas sehari-hariku. Ya Allah, aku mohon padamu agar dari aktivitas sehari-hari yang aku kerjakan itu bisa menjadi amal solehku, amal baikku. Dan alhamdulillah Kau izinkan aku bisa mengerjakan. Nah, ini beda lagi, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
yang kau berikan kepada diriku. Jadi kita nggak perlu merasa hebat bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu dari Allah Ta'ala. Pekerjaan apa? Bukan pekerjaan yang hebat dengan uang sekian miliar. Enggak. Pekerjaan yang bisa diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, salah satunya dari studio kita itu sampai ke rumah itu pekerjaan ini. Perjalanan bisa dengan tanpa kecelakaan seperti itu kan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu kita syukuri. Kemudian semua pekerjaan itu bisa saya selesaikan atas izinmu. Semua pekerjaan itu bisa kita selesaikan atas izinmu ya Allah. Allah yang memberikan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur atas semua karunia yang kau berikan sejak kami dalam kandungan ibu kami ya Allah sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Kemudian selesai itu udah doa, kita mau tidur, selesai. Kalau masih melek, coba kita istighfar atau tasbih, udah sambil ditunggu seperti itu. Coba, karena apa? Saya hanya melihat dari sisi salah satu ayat juga ceritakan bahwa sebenarnya amat sedikit manusia itu yang bersyukur. Nah, kalau dari kalimat tersebut amat sedikit itu sebenarnya sangat sedikit orang yang masuk surga. Itu menurut saya ayat itu walaupun kelihatannya nggak berguna, menurut saya loh ini malah berguna. Karena yang namanya bersyukur itu jarang orang ngerti. Jarang. Orang itu namanya bersyukur pasti bersyukur kalau dapat, tapi nggak tahu yang bersyukur yang lain. Khususnya karunia yang tadi maksudnya. Khususnya karunia, tangan diberikan, kita bisa makan, kita bisa ngomong, kita bisa berpikir sehari-hari itu loh. Kita bisa mengerjakan sesuatu, bisa kumpul, alhamdulillah, bisa ngobrol, bisa enak. Itu kan karunia Allah. Sering banget luput. Nah itu jarang sekali kita syukuri. Makanya ayat itu kelihatannya nyempel dikit. Banyak manusia yang tidak bersyukur ini sebenarnya itulah sebenarnya poin bahwa besok itu yang masuk surga itu sangat sedikit. Berarti Iya. Berarti ada 3 poin nih menurut saya dari pertemuan kita hari ini. Poin yang pertama adalah senantiasa mengerjakan segala aktivitas duniawi yang bernilai ibadah dan pahala untuk akhirat. Bukan sebaliknya, ya kan? Iya. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat, rahmat, berkah dan karunia Allah berikan sejak kita dalam kandungan sampai dengan saat ini. Itu Ustaz. Dan yang lebih penting lagi adalah kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Insyaallah 3 poin kalau dari saya sih. Guys, terima kasih sudah bersama kita. Mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat bagi kita semua, Pak Ustaz. Amin ya Allah. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan Muhasabah petunjuk. Benar. kubro ceritanya ini ya. Benar. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya bisa menjadi hidayah. Amin Allahumma amin. Sampai ketemu lagi di ngos-ngosan yang akan datang. Ngos-ngosan ngobrol-ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.